Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Kami menyapa Bapak, Ibu dengan ucapan syukur dan sukacita, kiranya anugerah, berkat, dan damai dari Tuhan atas kita semua. Sangat bersyukur karena kita sudah melewati masa Natal, kemudian Tuhan menolong kita, menuntun kita, memberikan anugerah dan kemurahan sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Selamat tahun baru untuk saudara semua. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan di tahun 2024 juga dilimpahkan ketika kita menjalani di tahun 2025 ini. Tentu saja ada banyak tantangan juga, ada hal yang harus kita selesaikan, ada target-target yang harus kita capai, ada perjuangan iman yang harus kita lanjutkan. Namun demikian kita harus terus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, memampukan kita untuk menuntaskan tahun 2025 juga. Pesan firman Tuhan di pagi hari ini masih berkaitan dengan salah satu kisah yang berkaitan dengan kisah Natal, namun ada pelajaran yang menarik di sana, yaitu dari kisah para gembala ketika mereka mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Izinkan saya membaca Lukas pasal 2 ayat 20, dikatakan seperti ini ketika mereka sudah menjumpai bayi Yesus, lalu kemudian menyampaikan, mengutarakan apa yang mereka terima, dikatakan seperti ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat ini menarik karena ayat ini merupakan sebuah laporan dari Lukas tentang apa yang terjadi di antara para gembala. Dikatakan di sana adalah mereka mengalami perjumpaan personal, perjumpaan pribadi dengan Sang Kristus. Lalu kemudian mereka mendapatkan konfirmasi iman, di mana ketika malaikat itu bersabda, berbicara, menyampaikan pesan dari Allah, lalu kemudian mereka taat dan ikut, dan benar ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, dikatakan di sana bahwa semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepadanya. Mereka punya pengalaman iman khusus, bukan hanya sebagai pendengar, sekarang mereka sebagai orang yang terlibat di dalam pengalaman itu. Dan pengalaman kehidupan inilah yang membuat mereka di bagian awal dikatakan kembali sambil memuji Allah, kembali sambil memuliakan Allah. Ada perubahan kehidupan di situ. Kita membaca di ayat-ayat sebelumnya ketika mereka awalnya mendengar firman tentang kelahiran Sang Mesias, dikatakan di sana mereka sangat takut. Mereka begitu takut. Mereka dibelenggu dengan ketakutan karena pengalaman yang begitu menakjubkan itu. Mereka diterpa dengan ketakutan yang begitu besar. Tetapi setelah mereka bertemu dengan Sang Mesias, dikatakan di sana mereka kembali dengan pribadi seperti pribadi yang berbeda, perasaan yang berbeda, sesuatu yang berbeda, yaitu mereka kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Bahkan keyakinan saya, mengapa Lukas bisa sampai menceritakan ulang kisah ini, keyakinan saya adalah mereka juga menceritakan apa yang mereka alami, sehingga ada banyak orang yang tahu tentang peristiwa di padang penggembalaan ini. Orang semakin tahu dan bahkan orang memahami dan menangkap pesan ini bahkan didokumentasikan oleh Lukas. Kenapa? Karena keyakinan saya adalah mereka juga menceritakan apa yang mereka alami. Ini yang menarik di mana pengalaman bersama dengan Tuhan itu menghadirkan perubahan kehidupan. Ini masa Paskah Natal dan bahkan kita sudah ada di tahun baru. Pertanyaan penting untuk kita adalah kira-kira apa yang harus kita ubah dalam kehidupan kita seperti para gembala. Harapannya adalah ada hal-hal yang baik yang kita bisa mulai dan lakukan di tahun yang baru ini. Ada perubahan kehidupan. Anggap saja masa Natal adalah masa di mana kita menghadapi atau menjalani kehidupan perjalanan iman atau spiritual pilgrimage. Kita bertemu dengan Tuhan seperti para gembala, lalu kemudian selesai momentum itu, ada perubahan-perubahan baik terjadi dalam kehidupan kita. Berkomitmen untuk mengerjakan hal yang baik, hal yang bisa membangun iman kita, dan hal yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Sekali lagi, selamat tahun baru. Mari jalani tahun ini dengan optimisme, antusias, serta berkomitmen untuk membuat hal-hal baru, perubahan-perubahan baik dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kami. Terima kasih untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan. Doa kami kiranya anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kami di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Gembala Agung kami yang setia, kami bersyukur dan doa kami. Amin.